Alchemy of Soul berlatarkan negeri fiksional bernama Deho. Negara ini dijaga oleh 4 keluarga penyihir hebat. Salah satu yang paling kuat adalah Janggang. Dia mampu memindahkan jiwa manusia dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Namun ilmu sihir tersebut dilarang digunakan di negara Deho, karena memiliki dampak yang buruk. Tubuh pemindah jiwa dapat kehilangan kendali. Mereka harus menyerap jiwa manusia lain agar tubuhnya tidak mengeras menjadi batu. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita bahas cerita drama Alchemy of Souls. Seorang penyihir hebat bernama Janggang dipanggil ke istana kerajaan, di mana raja sedang meratapi peruntungannya karena sakit. Ia menyadari hidupnya tidak akan bertahan lama. Raja mengetahui Janggang mempelajari ilmu sihir pemindahan jiwa. Raja ingin bertukar jiwa dengan Janggang yang memiliki tubuh sehat dan kuat selama 7 hari. Janggang khawatir karena itu adalah sihir terlarang, tetapi kehendak raja sulit untuk dilawan. Dengan enggan, Janggang menuruti perintah raja. Dia melakukan ritual dan mereka bertukar tempat. Saat terbangun, Janggang menyadari jiwanya telah berada di dalam tubuh sang raja. Sementara itu, raja yang berada di dalam tubuh Janggang pergi menemui Doha, kekasih Janggang. Ia bermaksud membuatnya melahirkan anak dan bergegas untuk bercinta dengannya. 20 tahun kemudian, di antara pegunungan, di atas danau yang beku, sekelompok penyihir yang dipimpin oleh Park Jin melawan seorang wanita. Dia adalah Naksu, sang pembunuh bayangan yang terkenal sangat tangguh. Naksu hampir kalah, ia melarikan diri dan melakukan ritual pemindahan jiwa ke tubuh orang lain. Namun sialnya, ia memasuki tubuh yang salah. Naksu terjebak di dalam tubuh Mudok, seorang wanita tunanetra yang memiliki tubuh sangat lemah. Ia juga kehilangan kekuatan dan ilmu sihirnya. Untuk saat ini, Naksu terpaksa hidup sebagai Mudok demi keselamatannya. Ia juga bisa melihat dengan jelas. Tanpa sengaja, Mudok bertemu dengan Jang-uk, anak yang dilahirkan Dohwa 20 tahun lalu. Meskipun masuk dalam keluarga penyihir, namun Jang-uk tidak bisa menggunakan ilmu sihir karena pintu energinya telah ditutup oleh Janggang sejak ia masih bayi. Saat ini Jang-uk sedang mencari guru yang bisa mengajarinya ilmu sihir, serta membuka pintu energinya. Jang-uk melihat hal yang menakjubkan pada mata Mudok. Ia lalu menembus Mudok dari Cui Sonru untuk dijadikan pelayannya. Walau sebenarnya ia punya maksud lain di balik itu. Mudok akan memanfaatkan situasi ini sampai kekuatannya kembali. Di suatu malam, Mudok menyelinap ke Songrim untuk mengambil pedang Naksu. Namun ia ketahuan oleh Soyul, penyihir dari keluarga So. Jang-uk menyelamatkan Mudok dari pedang Soyul, mengatakan Mudok adalah pelayan pribadinya. Di saat yang bersamaan, ada penyusup yang berhasil mengambil tubuh Naksu. Mudok meyakini bahwa mereka adalah utusan Danju, pemimpinnya. Jang-uk semakin yakin bahwa Mudok adalah Naksu yang telah berpindah jiwa. Ia ingin menjadikan Naksu sebagai gurunya. Park Jin, pemimpin Songrim, mengumpulkan semua orang di dalam ruangan. Ia curiga ada pengkhianat di tengah-tengah mereka. Ia meminjam pusaka keluarga Jin, seekor anjing guigu yang bisa mendeteksi pemindah jiwa. Suasana menjadi tegang saat anjing guigu mengarah pada Mudok. Jang-uk pun siap untuk melindungi Mudok. Namun ternyata anjing guigu menerkam pemindah jiwa lain selain Mudok. Mereka pun sedikit bernafas lega. Ancaman belum berakhir. Saat Mudok dan Jang-uk menyelinap pergi, anjing guigu mencium energi pemindah jiwa dalam tubuh Mudok. Jang-uk pun mendorong Mudok untuk melarikan diri, sementara dia lari ke dalam aula, tempat guci penyimpanan anjing guigu berada. Ia menghancurkan guci tersebut, tepat sebelum Mudok diterkam oleh anjing guigu. Bersamaan dengan hancurnya guci tersebut, anjing guigu juga menghilang. Akibat dari perbuatannya, Jang-uk dihukum berlutut di halaman. Mudok menghampiri Jang-uk dengan membawa lencana Songrim. Mengucapkan salam perpisahan, dia pergi meninggalkan Jang-uk. Di lain tempat ada Jinmu, penyihir dari Chon Bukwan, sedang memerintahkan bawahannya untuk membunuh semua komplotan yang ia kirim untuk mencuri jasad Naksu dari Songrim, untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Kemudian ia menghadap raja, mengklaim bahwa dia telah berhasil menaklukkan Naksu dan komplotannya.
dan meminta untuk menyimpan pedang Naksu di Cheon Bukwan. Janguk dengan berani mendatangi Jinmu untuk meminta pedang Naksu, dengan memanfaatkan kekuasaan Janggang, ayahnya, yang merupakan pemimpin organisasi Cheon Bukwan. Tanpa keberatan, Jinmu memberikan pedang tersebut. Dia tahu meskipun Janguk memiliki pedang tersebut, Janguk tidak akan bisa menggunakannya karena pintu energinya tertutup. Mudok menyaksikan tubuh aslinya sebagai Naksu dibakar di depan umum. Ia juga tahu bahwa dia telah dicampakkan oleh Danju, pemimpinnya, yang ternyata adalah Jinmu. Mudok juga teringat ketika ia masih kecil, ia menyaksikan ayahnya dibunuh oleh 4 keluarga penyihir terkuat. Janguk memberikan pedang Naksu kepada Mudok. Namun meskipun pedang tersebut mengenali pemiliknya, Mudok tidak bisa menghunuskan pedangnya. Dia telah benar-benar kehilangan kekuatannya. Janguk merasa putus asa, harapannya untuk menjadi murid Naksu sirna. Pergi meninggalkan Janguk, Mudok berdiri di tepi danau Gyeongjong-daeho, makam bagi para pemindah jiwa. Merasa hidup tidak ada gunanya lagi. Sambil menggenggam pedangnya, Mudok melemparkan dirinya ke dalam danau. Tiba-tiba, saat di dalam danau, Mudok dapat menghunuskan pedangnya. Janguk yang merasa khawatir menyusul Mudok ke danau. Ia mendapati Mudok sedang berdiri di tepi danau, sesaat sebelum jatuh pingsan. Kekuatan Mudok hanya kembali saat ia ada di dalam danau yang penuh dengan energi. Janguk membawa Mudok ke klinik Sejukwan untuk berobat. Tetapi Mudok malah memasukkan racun ke dalam minuman Janguk. Mudok sedang menguji Janguk. Jika Janguk mampu bertahan hidup, maka Mudok akan menerimanya sebagai murid. Racun tersebut dapat membunuh Janguk dalam 3 jam. Park Jin mengetahui hal tersebut. Ia memaksa Mudok untuk memberitahunya jenis racun apa yang ia berikan untuk Janguk. Tetapi Mudok malah meminta Park Jin untuk membuka pintu energi Janguk jika ingin menyelamatkannya. Dia bahkan rela disiksa. Karena tidak ada pilihan lain, Tuan Hoyam terpaksa membuka pintu energi Janguk untuk mengeluarkan racun dari tubuh Janguk sebelum ia mati.